Karawang itu kan punya potensinya luar biasa. Pertanian punya, gunung punya, laut punya, pantai. Kemudian aspek seni budayanya juga punya, kultur ke Karawang itu. Jaipong dari mana? Bukan dari Bandung, dari Karawang. Dan anak kecil sekarang fenomena yang terjadi, dia cita-citanya pengen jadi LSM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kahmitivers, kalau kita membuat KTP di kelurahan, kita akan bertemu dengan beberapa orang staf kelurahan. Nah, kali ini kita mengundang seorang staf kelurahan yang saat ini sudah menjadi Sekda Kabupaten Karawang. Jadi karirnya dari bawah ke atas ya, betul-betul dari bawah. Nama beliau Kang Acep Jamhuri. Sudah berapa tahun Kang jadi Sekda di Kabupaten Karawang? Jadi Sekda 4 tahun lebih. 4 tahun. Tahun 2019 bulan Juni kita jadi Sekda. Kemudian Insya Allah nanti Juni 2024 itu 5 tahun mungkin dievaluasi. Pas ya. 5 tahun ya. Dievaluasi nanti. Kalau di Karawang sekarang bikin KTP berapa lama Kang? Tidak lama. Paling lama sejam ya. 1 jam ya? Paling lama sejam. Berarti kalau ada yang lebih dari 1 jam lapornya ke Kang? Iya siap. Setelah data lengkap ya masuk input data diverifikasi sejam. Paling lama itu. 1 jam ya? Jam. Ada standarnya nggak Kang? Itu 1 jam itu udah paling cepat ya? Iya paling lama. Bukan paling cepat, paling lama itu. Paling lama ya? Prosesnya. Biasanya bahkan bisa kurang. Kalau dulu zaman saya jadi staf kelurahan, buat KTP itu pemberkasan dulu di kelurahan, kemudian lapor ke kecamatan, kecamatan nanti di daftar kecamatan, ngantri, tugas KTP-nya ngetik, nanti keluarkan. Gitu kan. Waktu Kang Acep jadi staf kelurahan itu pernah nggak Kang Acep dimarahi sama orang, kemudian maaf ya diremehkan, tiba-tiba sekarang bertemu sudah jadi Sekda begitu? Enggak kan nggak pernah ya? Ya kalau jangankan jadi staf kelurahan, jadi camat juga saya pernah diremehkan. Oh gitu. Pernah. Karena jalan jelek. Staf kelurahan gajinya berapa waktu itu Kang? Per bulan berapa? Gajinya gaji PNS biasa. Itu waktu itu kalau nggak salah gaji pokoknya 80 juta. 80 juta, 80 ribu. 80 juta. 80 juta. 80 ribu. Tahun 90. 80 ribu rupiah per bulan. Kemudian dari staf kelurahan jadi seklur. Seklur berapa per bulan Kang gajinya? Nggak jauh beda. Kalau standar kan PNS kan ada standarnya. Ya kan sebut aja berapa? Sekitar lebih dikit lah, lebih dikit. 100 ribu? Segitu. Terus jadi lurah, kemudian kasih terantib, ya kasih terantib. Kalau lurah berapa gajinya Kang? Lurah kalau golongan itu kan lurah itu waktu itu kan kalau nggak salah golongan 3 ya, 3A. 3A standarnya sekitar 120 ribu. Gitu. Waktu itu harga. Berarti Akang pernah ngalamin gaji 80 ribu, ya, naik ke itu kan ada gaji pokok, ada tunjangan-tunjangan. Nah, mungkin dengan tunjangan lebih dari segitu, tapi nggak besar. Jadi dari gaji 80 ribu sekarang pernah merasakan gaji 2 miliar begitu ya? Enggak, belum ada. Sekda aja. Saya kan golongan 4D ya, 4D, mau 4D bentar lagi. Itu paling standarnya 5 juta. Oh, 5 juta. Sama dengan kalau TNI Polri itu mungkin pangkatnya Maijen lah. Sekarang jumlah pengangguran berapa di Karawang? Pengangguran itu kurang lebih hampir 100 ribuan lah. 100 ribu dari jumlah penduduk 2,59 juta. Itu apa? Dampak pandemi juga? Bukan dampak pandemi ya, memang satu dampak pandemi, yang kedua ya memang ya karena kan dilihat dari aspek juga kemampuan, pendidikan, kemampuan masyarakat. Jadi juga ketidakberdayaan dalam bagaimana mencari pekerjaan itu kan. Banyak aspek lah menjadi pengangguran itu, dan ya termasuk juga dampak PHK juga. Dampak PHK. PHK kemarin juga ada beberapa perusahaan yang PHK sampai 8.000 kan, 8.000 perusahaan, 8.000 orang. 8.000 orang. Satu perusahaan itu kan. Satu perusahaan. Belum juga kan. Karena tidak sanggup di Karawang itu MK-nya tinggi ya. Berapa Kang UMK di Karawang? 5 jutaan. Oh 5 jutaan ya. Oh tinggi, lebih gede dari Jakarta ya? Di bawah Jakarta. Di bawah Jakarta. Paling Jakarta 4. Ranking kedua. Oh ranking kedua. Beda tipis lah. Beda puluhan ribu.
dengan Jakarta. Pertama di Indonesia Kerawang tahun kemarin paling tinggi. Sekarang DKI. Sekarang bukan DKI, sekarang nanti mana daerah apa? Cikarang. Enggak. Bekasi ya? Iya. Jadi sekarang pengangguran ada 100.000 kurang lebih 100.000 orang. Padahal kita punya industri ya. Punya industri ya, pertanian ya, sawah kita kurang lebih 90.000 hektar. 10.000 hektar. Karawang itu kan kalau lihatnya, Karawang itu punya garis pantai 97 km. Kita punya laut sebelah utara. Ya? Okay. Kemudian sebelah selatan kita punya pegunungan. Itu berbatasan dengan Cianjur, dengan Bogor. Itu ada Gunung Sanggabuana. Kemudian kita punya juga kawasan industri. 11 kawasan industri yang sudah berjalan itu 6 kawasan industri. Itu kawasan industri terbesar di Indonesia ya, untuk sementara ini. Dan punya persawahan ya 90.000 hektar. Sekarang kita tetapkan supaya terjaga sawah terus dengan Perda LP2B, lahan pertanian yang berkelanjutan. Jadi sawah abadi nantinya, sawah abadi. Sawah abadi. Ya, jadi tidak akan robah ya. Walaupun memang nanti ada perkembangan Kerawang ke depan kan, rencana bandara juga akan di Kerawang, Bandara Soekarno-Hatta 2. 2027 kita rencananya tata ruangnya tetap tidak robah. Kemudian proyek-proyek strategis nasional seperti Japek Selatan, TOD kereta cepat, termasuk juga PLTGU ya, Karawang Sentul, jalan tol Karawang Sentul itu kan sudah mulai berjalan. Dan tentunya ya memang sih kalau dibandingkan dengan pengangguran tidak sebanding lurus ya. Tidak berbanding lurus ya. Ini kan jadi masalahnya. Kang Acep Jamhuri, saya salut lah Kang bisa menyebutkan angka-angka yang begitu detail ya. Nah, pengangguran ini ya, bagaimana menurut Akang ya? Solusinya gimana? Memang kan pengangguran ini berdampak kepada kemiskinan. Dampak kemiskinan. Ya, kemiskinan, kemudian juga kriminal, banyak hal lah dari pengangguran itu. Ya, jadi termasuk juga Kerawang ini kan daripada nganggur membuat LSM. Daripada nganggur LSM terbanyak di Jawa Barat itu kedua setelah Garut Kerawang. Oke, jadi LSM terbanyak di Jawa Barat itu pertama Garut, kedua Karawang. Karena kan itu ya daripada mungkin ya buat LSM nah ini kan harus carikan solusi ya. Kerawang kan potensinya banyak. Kita kalau semua berpikirnya bagaimana ingin kerja di pabrik ya kan harus punya kompetensi, harus punya keterampilan. Ya, kita juga pemerintah daerah juga membuat solusi sekarang bagi pencari tenaga kerja ke pabrik-pabrik. Kita membuat aplikasi e-locker. Bagaimana masyarakat yang nganggur bisa mencari tenaga kerja di sektor industri. Nah, tinggal lihat kan di aplikasi itu. Kemudian juga kita kerjasama dengan lembaga-lembaga pelatihan kerja, ya, baik yang di sekolah maupun di luar sekolah, kerjasama dengan industri yang dibutuhkan. Itu ya. Tapi itu tidak mengcover semua, tidak menyelesaikan, gitu kan, masih kurang karena kan 100.000 lebih kan yang gitu. Artinya kan kita berpikirnya bagaimana mengembangkan. Kerawang itu kan punya potensinya luar biasa. Pertanian punya, gunung punya, laut punya, pantai. Kemudian aspek seni budayanya juga punya, kultur ke Kerawang itu. Jaipong dari mana? Bukan dari Bandung, dari Kerawang. Jadi Kerawang itu sebenarnya strategis ya, strategis. Tidak jauh ke ibu kota Jakarta. Kemudian dilewati oleh akses tol. Kemudian punya potensi UMKM juga punya gunungnya, kita punya pegunungan, punya laut, punya sawah. Kenapa kan kita semua potensi itu harus kita manfaatkan ya potensi, termasuk ya masyarakat diberdayakan dengan ekonomi kreatif ya. Tentunya ekonomi sekarang berkembang ekonomi kreatif ya, kembangkan. Jadi membangun Kerawang menjadi kota destinasi. Ya, itu kan seperti itu kalau pemikiran saya. Kalau dengan dengan Karawang menjadi kota destinasi, UMKM akan hidup ya. Kemudian ekonomi kreatif, semua sawah bisa jadikan destinasi. Orang di sawah tidak hanya kerja pertanian. Ya tidak hanya, tapi kan akan melihat sawah bagaimana dikembangkan, termasuk juga pegunungannya dikembangkan ya, pantainya
potensi itu yang dengan sendirinya kan sektor tidak hanya sektor industri, sektor-sektor lain akan hidup itu yang perlu ditingkatkan. Iya, perlu ditingkatkan gitu kan. Hanya memang pemerintah daerah belum fokus kemarin COVID itu cukup mengganggu ya. Cukup mengganggu ya. Kemudian dari COVID kan dana APBD kita banyak bansos kepada masyarakat. Oh, banyak bansos kepada masyarakat ya. Nah, Akang sebagai Sekda 5 tahun itu kan membawahi beberapa ASN lah, meningkatkan kapasitas ASN itu kan salah satu tugas pokok dari Sekda itu kan. Iya. Kayaknya ASN takut nggak sih? Akang ini saya baca tadi latihan ketua silat lah, ketua segala macam gitu ya. Siap. Kalau di organisasi saya memang ya di organisasi saya kan amanah lah, saya kan ya memang ketua IPSI, PPSI, silat, IPSI ya, kemudian silat, juga ketua DKM juga. DKM Dewan Kemakmuran Masjid. Oh, remaja masjid juga. Waktu kecil remaja masjid. Oh. Jadi waktu kecil saya remaja masjid ya, di masjid ya, di kampung lah. Nah, kemudian sekarang jadi ketua Dewan Kemakmuran Masjid Agung Syekh Kuro lah, Syekh Kuro, dan ketua Dewan Masjid juga. Dewan Masjid kalau di pusatnya kan Pak Yusuf Kala ya. Oh. Saya tingkat kabupaten. Tingkat kabupaten. Terkait sama masjid itu, Kang. Bagaimana Akang melihat ceramah-ceramah keagamaan kaitannya dengan soal pengangguran ini? Akang punya rekomendasi nggak untuk para pemuka agama biar juga bisa memberikan ceramah-ceramah keagamaan yang memotivasi orang itu untuk segala macam lah? Kalau pengangguran itu ya lewat ceramah itu kan sebenarnya bagian juga solusi ya, tapi kan harus ada upaya pemberdayaan masyarakat yang kalau berbasis jelas. Rumah ibadah, Akang ada konsep gak? Bagaimana mengatasi pengangguran berbasis kan orang sering ngumpul di masjid, tempat berkumpul segala macam, pemberdayaan. Ya, itu kan harusnya masjid itu tidak hanya tempat beribadah ya. Tapi juga menjadi pusat pengembangan ekonomi ya, untuk mengentaskan kemiskinan juga. Ini kan kita belum ke sana sebenarnya. Sekarang belum ke sana. Saya juga malu ya ketua Dewan Masjid ya. Jadi kan kita insya Allah ya mungkin kita benahi kepengurusan yang baru nanti. Jadi intinya ya memang sekitar masjid itu kan mungkin ya ada juga orang yang miskin, orang yang ya stunting, orang yang kurang gizi dan sebagainya. Nah, ini juga harus pemberdayaan ekonomi umat ini benar-benar ya, kalau konsepnya lewat masjid luar biasa. Karena memang ya sekarang kan banyak lembaga-lembaga ya, lembaga-lembaga yang ada di pemerintahan ya. Itu kan harus semua bergerak, baik itu di tingkat desa juga ada LPM, udah ada RT, ada PKK, kan, ada Karang Taruna semua. Sebenarnya kalau bergerak semua kan dengan lembaga kemasjidan ya, masjid ini kalau bergerak semua ya merupakan satu sistem yang terintegrasi bergerak untuk mengatasi kemiskinan, mengatasi pengangguran. Insya Allah nanti kan asal semua programnya bersinergi, membangun kolaborasinya jelas. Menurut Kang Acep, kan ada juga orang yang ngomong, ngapain lagi kita bikin masjid lagi, ternyata tidak rame juga, kenapa uangnya tidak digunakan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat atau umat saja. Kang setuju nggak dengan begitu? Setuju sih ya. Ngapain juga berangkat haji gitu, umroh tiap tahun gitu. Gitu kan ada ya. Ada juga yang ngomong gitu ya. Jadi Akang nggak setuju kalau orang berangkat haji sampai 7 kali gitu. Gitu kan. Artinya gitu ya. Ada hal yang itu privasi itu hak pribadi dia. Ini soal etis ya. Penyelesaiannya kan satu, kalau lewat pemerintah daerah, lewat APBD. APBD harus berpikir bagaimana membuat suatu kebijakan perencanaan, misalnya mengentaskan kemiskinan, pengangguran, gitu kan, mencerdaskan masyarakat, dan semua kan tidak tercover, ya. Kemudian juga bisa dibantu dari dana-dana transfer pusat. Kita minta bantu pusat. Kalau kekurangan juga bisa, kalau Karawang cukup potensi dana CSR perusahaan, ya gitu kan. Kalau CSR perusahaan gimana di Karawang, Kang? CSR perusahaan berjalan, tapi belum maksimal. Kita kebetulan saya kira ketua forum CSR. Itu salah satunya ya juga ke rumah tidak layak huni, kemudian juga ke UMKM ya.
bahkan juga untuk penanganan stunting sekarang juga ada juga sebenarnya, termasuk juga untuk kekurangan rumah tangga, kekurangan air itu masuk seperti itu. Dan ya yang keempatnya dana umat. Dana umat itu ya harus dihimpun, dana umat ya infak sedekah yang harus jelas ya, dana umat. Jadi tidak hanya APBD, bantuan pusat, jasa, tapi dana umat juga. Ya, dana umat itu lewat masjid nantinya harusnya, lewat masjid dan Bajnas. Ya. Bajnas ya. Bajnas. Ada kan lembaga yang resmi oleh pemerintah Bajnas. Ya, lewat masjid dan Bajnas. Insya Allah kalau misalnya kolaborasi sinergi ini jalan, ya mungkin akan lebih meringankan pemerintahan untuk itu. Kita sudah mulai sih di Karawang sudah mulai kita bersinergi dengan Bajnas. Ya, ketika ada orang bangunan Rutilahu ya yang roboh ya roboh. Kalau menggunakan APBD kan susah. Harus ada CPCL-nya jelas. Perencanaan dari awal kan, ini kan nggak masuk tahun ini anggaran gitu kan. Tapi kan dengan dana umat dengan ada budget cepat, udah tangani gitu kan. Termasuk ada yang misalnya kekeringan sekarang, kelaparan ya kan selesaikan sekarang. Jadi kolaborasi ini Akang sebagai sekda bagaimana memerankan diri biar ormas-ormas, lembaga-lembaga donasi ini bisa bekerja sama dengan pemerintah di Karawang? Apa itu lebih dominan peran dari kepala daerahnya? Harusnya semuanya. Ya, semua jadi kepala daerah. Di kita ini kan ada Forkompinda ya. Forum Pimpinan Daerah, Forum Muspida. Nah, ini kan Bupati, Kapolres, Dandim, Kajari ya gitu kan, termasuk plus ya ketua pengadilan dan kalau ada itu lembaga kesatuan itu ya ini kan harus benar-benar bersinergi ya semua. Kalau sepakat saya kira kan kalau pimpinan daerah forum pimpinan daerah sepakat untuk penyelesaian masalah-masalah yang ada di daerahnya itu selesai. Ya. Rebutan limbah nggak ada. Kemudian ribut antar LSM juga akan diselesaikan. Kan intinya kan bagi-bagi kue. Gitu. Kayak gitu kan. Maksudnya keributan antar LSM ini cukup sering ya di Karawang ya? Sering. Karena kan kita punya potensi kawasan. Kawasan industri itu ada limbah ekonomi. Limbah ekonomi itu kan ya rebutan. LSM punya kawasan masa. Kadang ya kita habis tahun beberapa kali perang di kawasan itu. Bawa golok, bawa senjata apa. Itu perangnya antar LSM dengan LSM atau LSM dengan warga atau LSM dengan LSM? Jadi aliansi LSM ini dengan LSM ini. Ujung-ujungnya damai kan. Bagi-bagi. Yang korban kan itu kan pengangguran tadi. Sebenarnya kan itu bisa diselesaikan oleh Forkompinda atau ya kita sekarang sedang mencoba membuat satu badan usaha milik daerah, aneka jasa. Dan ketika ada limbah-limbah yang nilainya ekonomis, ya Pemda harus hadir dan harus fasilitasi ya gitu kan, harus fasilitasi lembaga ini kan supaya mereka tidak ribut gitu kan, tidak ribut kan, yang tentunya yang ribut itu punya kepentingan. Ini ada bosnya lah di belakangnya gitu kan, udah lu maju gitu kan, perang-perang kan kayak gitu. Maksudnya perangnya itu perang dialog saja atau sampai fisik gitu kan? Fisik. Fisik berkelahi. Golok sampai senjata apa gitu, berdarah-darah. Bahkan dan Akang pernah langsung menengahi atau menangani yang begitu-begitu? Saya sering memfasilitasi. Kalau urusan gitu saya kira kan urusan demo kan saya dari Karawang. Jadi kan ya kita sering memfasilitasi itu. Memfasilitasi maksudnya perdamaiannya. Bagaimana solusinya? Kadang-kadang perusahaannya udah ditekan, tidak merasa tidak aman, ditekan oleh kita fasilitasi. Ujungnya ya udah selesai damai gitu kan. Kadang-kadang mereka juga perusahaan juga punya otoritas. Kalau misalnya secara tertib diatur regulasinya ya semua patuh aturan, nah, kemudian Forkompinda semua bergerak sepakat, selesai itu sebenarnya. Kalau saya kan sekda hanya sekretariatnya di bawah. Iya, tapi saya lihat datanya investasi termasuk bagus di Karawang kan? Investasi artinya gangguan bagus dari LSM ini masih bisa diredam ya? Kalau investasi itu kita bagus kan? Investasi sekarang secara nasional kedua. Juga nasional kalau investasi Karawang karena banyak PMA. Apa satu upaya yang pernah Akang lakukan dalam rangka biar LSM ini tertib, Kang? Ya kita sebenarnya komunikasi masih ya? komunikasi antar LSM ya. Kalau komunikasi kan minimal kan
dia juga ngerem. Nah, itu LSM itu ada kantornya, ada sekretariatnya juga berarti ya? Ada sekretariatnya, ada kantornya, dan masanya banyak, masing-masing. Kadang-kadang yang sedikit juga ada aliansi. Misalnya nih sedikit nih, ini masanya cuma ratusan lah, ya gitu kan, gabung sama yang lain, jadi kan puluhan ribu. Aliansi LSM atau forum LSM gitu, jadi kan ujung-ujungnya kan timbah. Ini ketuanya siapa, bagi-bagi ini nih, yang seperti itulah. Jadi nah ini kan harus diatur secara regulasi. Jadi sudah ada regulasi ya, bagaimana memfasilitasi itu supaya perusahaan juga nyaman, ya tidak terganggu. Kemudian juga mereka juga LSM juga difasilitasi oleh kita. Ada bagian-bagiannya dan tidak ribut. Gitu kan. Bos-bosnya juga paham gitu kan, itu tidak ribut. Jadi sebetulnya LSM ini dia tidak punya spesifik isu tertentu. Misalnya kalau kita lihat kan katakanlah di Jakarta ini ada yang isu lingkungan, isu smart city, isu keberagaman. Ada sih, ada. Kalau di Karawang ada, cuma kebanyakan bukan seperti itu. Ada gitu. Kayak isu lingkungan ada. Di Karawang kan ada yang isu lingkungan terhadap Sungai Citarum, terhadap gunung, terhadap pesisir pantai, ada itu. Gitu kan, itu hanya bergerak seperti itu memikirkan, menganalisa. Tapi juga ada yang pernah ada korban kan, ribut-ribut antara LSM di Karawang itu pernah ada korban jiwa? Ya hampir ada, terus setiap hari pasti ada luka atau meninggal juga ada. Tapi itu sudah dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu ancaman atau keresahan begitu? Atau pengusaha sudah merasa itu ancaman? Iya, pengusaha itu merasa itu ancaman. Pengusaha itu merasa ancaman, dan ya sering kan saya komunikasi dengan perusahaan dan ya inginnya kan ketika dialog inginnya difasilitasi oleh Pemda, tapi Pemda juga karena kan dasar hukumnya kan kita juga nggak ada dasar hukumnya. Harusnya fasilitasinya ada dasar hukumnya. Kalau ada badan usaha yang menangani itu ya tinggal dikomunikasikan, itu belum ada. Sedang membuat, ya mudah-mudahan ke depan kita ada badan hukumnya, kemudian memfasilitasi mereka, kemudian mereka tidak ribut. Ya intinya bagi-bagi lah. Ya, bagi-bagi kue gitu, tapi dengan caranya cara yang santun, yang tertib. Sekarang kan bagi-bagi kuenya caranya kan rebutan, kekuatan massa, kan ada yang dirugikan, diblokir jalan, dirugikan, kan ribuan massa nih, memblokir perusahaan jalan, ini bawa lagi perang, gitu kan bahaya, gitu kan. Pasti kalau udah bawa golok kan ada yang korban. Oke. Ada bawa golok, bawa parang, bawa senjata dan sebagainya lah. Itu yang terjadi seperti itu. Jadi kan banyak permasalahan di Karawang itu banyak. Benang kusutnya banyak. Ya harus diurai secara regulasi, secara kelembagaan. Kemudian juga bagaimana juga memanfaatkan potensi-potensi ya pilah-pilah, dan supaya nanti semua merasakan kemanfaatannya dan ya ada peningkatan kesejahteraan. Iya. Nah, Kang, kalau tadi Akang bilang salah satu munculnya LSM ini karena, mohon maaf ya, karena adanya pengangguran dan juga karena SDM ya. Berarti bisa dibilang Akang ini ingin mewujudkan Karawang ini dari kota LSM menjadi kota yang penuh dengan SDM. Begitulah kira-kira ya. Betul nggak tuh? Ya, kira-kira seperti itu. Jadi kan bukan SDM ini kan minimal. SDM kan relatif ya. Mereka juga ada yang secara pemikiran, secara sekolahan, mereka sekolah kuliah, tapi masuk bergabung dalam LSM itu. Tapi minimal mindsetnya berubah. Mindset apa yang Kang maksud? Mindsetnya jadi apa? Harus dirubah. Jangan mencari merasa memiliki Karawang. Merasa memiliki Karawang dan kita sama-sama meningkatkan Karawang itu, mengembangkan potensi yang ada dengan tidak terjadi konflik keributan gitu. Kan banyak kita potensi pertaniannya bagus, industrinya bagus, pantainya bagus, industri, tapi tidak dengan peperangan, tidak dengan itu. Oke. Apa yang Akang maksud merasa memiliki Karawang itu gimana maksudnya? Kalau merasa memiliki Karawang, ya tidak dengan keributan, tapi harus tertib, gitu kan. Kemudian juga tidak hanya potensi itu yang harus digarapnya, ada potensi lain. Oke. Ada potensi lain. Mindsetnya kan, oh ini limbah nih, kita harus sebut, kita harus menguasai. Kan itu mindsetnya gitu kan, harus dirubah kan. Kita harus menguasai, udah kerahkan massa. Ini udah ada juga sama, ada ini, udah kita harus menguasai.
akhirnya kan bentrok. Nah, itu kan banyak kan seperti itu. Itu mindsetnya harus dirubah, jadi tidak seperti itu, tapi bagaimana? Ya, itu kan justru kan regulasi ya, harus ada ketegasan regulasi. Jadi salah satu sumber konflik, sumber keributan di Karawang ini perebutan limbah itu ya. Di antaranya itu. Nah, Akang konkretnya apa nih Kang? Apa yang bisa mengurangi keributan ini menurut Akang? Ya, tadi ini ya, keributan limbah itu intinya kan bagi-bagi kue. Bagi-bagi kue limbah ini ya. Itu kan limbah ekonomi ya. Limbah ekonomi. Ketua LSM itu kaya-kaya. Banyak yang kaya-kaya. Kaya-kaya itu. Luar biasa gitu kan. Kaya-kaya. Dan mereka tanggung jawab terhadap anggotanya ketika celaka apa, membiayai, ada membiayai. Kan perlu finansial, perlu duit gitu kan. Jadi kan akhirnya kan dia perlu menguasai usaha itu. Tapi uang yang didapatkan LSM ini dari perusahaan itu harus legal ya? Legal, Okay. Resmi. Jadi kan akhirnya kan SPK-nya yang ditunjuk. Oh, oke. Jadi kan di belakangnya kan pengusaha juga. Oh. Jadi di belakangnya pengusaha, ya pengusaha, kemudian manfaat LSM itu. Di belakang ini pengusaha, manfaat LSM itu. Kan sebenarnya kan tinggal diregulasi, ada aturannya. Ya buat aturannya, pengusahanya ini aturan patuh aturan. Ya, Bupati, Kapolres, Dandim semua sepakat nih Forkompinda nggak jadi. Udah, dalam proses itu diam. Saya kira itu kan. Nah, salah satu sumber konfliknya karena jumlah LSM ini sudah terlalu banyak sehingga terjadi perebutan begitu ya. Iya, kan perlu hidup mereka. Okay. Dan anak kecil sekarang fenomena yang terjadi, dia cita-citanya pengen jadi LSM. Anak kecil sudah di Karawang ada yang bercita-cita pengen jadi LSM. Iya. Oh. Kan lihat gagah-gagah. Karena lihat gagah-gagah pakai kostum gitu ya. Kostum itu kan. Saya tanya juga ceritanya. Jang, pengen jadi apa udah gede? Pengen jadi LSM pengen jadi LSM. Kan aneh-aneh kan. Jadi kan karena kita harus Surabaya itu kan. Jadi harus kan saya di kampung-kampung udah nggak bagus ini kan. Dan harus dan juga tugas kita juga Kesbangpol kan. Badan Kesbangpol untuk pembinaan LSM. Ya. Bagaimana pembinaannya ya supaya mindsetnya berubah. Jadi kan secara itu pembinaannya harus benar-benar terarah. Kemudian kedua juga bagaimana pembagian potensi-potensi yang ada, baik itu di industri maupun di lain itu diatur setertib mungkin. Ya peran bupati lain dengan Forkompinda yang harus ini kan kita akan sampaikan ke pimpinan seperti itu skenario. Kalau Kang Acep dalam rangka merapikan, menertibkan LSM ini biar lebih baik cara kerjanya dan semuanya merasakan kebahagiaan lah hasil limbah ini, pernah mengalami ancaman-ancaman atau teror begitu nggak Kang? Enggak, saya dekat dengan mereka sih. Oh, karena saya dekat semua. dekat semua. Karena saya sudah lama berhubungan dengan mereka ya. Karena saya kan tahu jadi kan justru kan kalau misalnya ribut-ribut ya saya yang ngomongin. Jadi kalau dihitung dari Akang dari staf kelurahan sampai sekda ini sudah berapa tahun Kang Akang mengurusi masyarakat ini? Tahun staf kelurahan tahun berapa? 90 berarti sekarang 2023 tahun. Oh, selama 33 tahun itu memang berinteraksi dengan banyak masyarakat tuh sehingga tahu LSM sini tokohnya ini, LSM ini tokohnya. Ini kan baru sekarang kan. Kalau dulu kan seperti ini. Kalau dulu kan biasa lah. Kecil-kecilan ya. Wartawan juga, pers juga sedikit. Kalau sekarang udah banyak. Media udah banyak, LSM udah banyak. Kan zamannya sudah kayak gini. Kita harus menyesuaikan. Ya kita kan komunikasi dengan mereka. Artinya Akang punya pengetahuan sosiologis, paham antropologi orang-orang ini semuanya lah ya. Kenapa bisa seperti ini ya? Karena pertemanan lah. Pertemanan ya. Mereka kan tahu saya kan mantan juga kepala Satpol PP. Oh, pernah jadi kepala Satpol PP juga? Tahu. Jadi ketika Satpol PP kan kita komunikasi kalau cipta kondisi dengan jajaran kepolisian, jajaran TNI. Kalau ada kisru-kisru kan yang cipta kondisinya kita, baik itu kalangan buruh maupun kalangan LSM. Tapi sekarang kan mereka buruh nambah kuat, LSM nambah kuat. Itu LSM itu boleh pakai senjata juga ya, senjata pengaman begitu ya? Enggak sih. Enggak boleh sebetulnya kan? Enggak boleh. Tapi kan kalau di kawasan kan kalau perang kan udah kayak gitu. Kang Acep Jamhuri. Siap. Ini secara nasional
jumlah ASN yang terlibat kasus korupsi itu ada 343 orang. Ini berdasarkan data ICW. Nah, Akang sebagai Sekda di Karawang, bagaimana nih? Tentu Akang nggak tega dong kalau ada personil Akang yang ditahan gitu kan. Bagaimana mencegah agar mereka ini tidak terlibat kasus korupsi, Kang, terutama di ASN di Karawang? Urusan korupsi sebenarnya kan tergantung kita ya, pengendalian diri masing-masing ASN. Bagaimana tingkat pengendalian diri ya ketika melihat uang gitu kan. Kalau ada keserakahan, ada apa gitu kan, itu kan membahayakan dulu untuk dirinya. Nah, tapi kan upaya kita sekarang kan KPK juga mewajibkan para ASN itu untuk laporan LHKPN. Ya, itu tertib LHKPN, tertib laporannya, kan jelas itu dari mana kekayaannya, sumber kekayaannya. Kemudian yang kedua ya kita di Karawang ini untuk mengurangi ini kan dulu kan transaksi kayak penganggaran sistemnya manual ya, sekarang menggunakan ekosistem digital. Sekarang digital. Nah, ekosistem digital, tender mulai digital, e-katalog ya, kemudian termasuk juga pembayaran keuangan ya, honorar dan sebagainya masuk gitu kan menggunakan ekosistem digital gitu. Itu yang kita coba, dan ya intinya pengendalian diri dan masalah yang terkena tidak ya ya itu mungkin tergantung ke dirinya dan tergantung orang-orang ya. Saya juga sama, saya juga berpakat. Tapi Akang terus ya mengingatkan kepada bawahan-bawahan ini ya. Saya mengingatkan kepada bawahan, harus mengingatkan diri sendiri. Jangankan sekarang ini gini ya, jangankan salah, benar aja dicari kesalahan. Oke. Ya benar aja dicari kesalahan, orang benar aja dicari kesalahan gitu kan. Diutik-utik kesalahan gimana nih, apalagi kan kalau berhubungan dengan lain-lain ya. Ya kita udah bisa membaca lah Bang Riko ya. Jadi kan jadi ya yang jelas ya kita percaya bahwa tidak melakukan seperti itu ya, dan kita bekerja sesuai dengan aturan. Kemudian tadi ya kepatuhan terhadap aturan dan kepatuhan juga terhadap keharusan melaporkan, keharusan juga menggunakan itu seperti itu. Kang Acep, tadi Akang bicara tentang pengendalian diri ya. Akang ini kan hampir 33 tahun tadi ya di birokrasi. Sudah paham betul lah dari sejarahnya, kemudian bagaimana dulu, bagaimana sekarang. Bisa dibilang Akang ini kan pakar birokrasi. Saya nggak melebih-lebihkan. Mau saya gini, orang kalau ini menurut ada satu penelitian, orang kalau sudah menjalani sesuatu lebih dari 10.000 jam, berarti dia sudah pakar, ya kan? Nah, Akang kan Sekda ini termasuk posisi sebetulnya orang pinter, tapi tidak mau terlihat pinter karena takut nanti kepala daerahnya nanti diremehkan orang. Nah, bagaimana Akang memposisikan diri, Akang sebagai Sekda, kemudian satu waktu Akang melihat seorang kepala daerah ini, ternyata dia tidak paham sebetulnya tentang situasinya, atau sejarahnya, atau kondisi sebenarnya. Nah, itu bagaimana cara Akang memerankan diri di situ? Sebenarnya ini tugas staf ya, tugas staf. Staf itu kan tugas staf itu bagaimana melayani pimpinan. Stafnya bupati dan wali kota. Iya, staf. Kalau kan Sekda itu staf ya, kepalanya staf ya dan ada levelnya di bawah kan. Nah, tugas kita yang ketika punya pimpinan jabatan politis kan, yang belum paham terhadap birokrasi, saya kira kan, tapi kan nanti juga beliau juga akan paham dengan sendirinya. Harus memberikan informasi yang akurat, yang benar. Ya. Kalau selama ini Bupati Karawang pernah blunder nggak, salah ngomong nggak? Berarti layanan Akang termasuk ini? Kita dengan beliau ya, kan beliau kan sudah 2 periode lebih. Bu Selika ya, bupatinya Bu Selika Nur Hadiana, udah 2 periode lebih. Kita memberikan masukan ke beliau, kemudian juga menjaga beliau ketika ada kesalahan terhadap regulasi apa, hati-hati, TNI hati-hati kan seperti itu. Jadi itu yang kita sampaikan ya, gitu kan. Jadi ya, dan kami juga sama, saya juga punya kelemahan. Saya kan tidak hafal semua regulasi. Kadang-kadang saya memberikan kesempatan kepada teman-teman yang di bawah, kalau saya salah coba komplain, nggak apa-apa, protes saja. Jadi jangan sungkan-sungkan itu. Kan sempat juga kemarin disinggung sama Pak Menteri itu, Kang. Ada beberapa kepala daerah begitu menjabat tetapi kurang memfungsikan birokrasi.
banyak membawa orang-orang dari luar, tenaga ahli, sehingga dalam waktu yang awal mungkin aman, tapi lama-kelamaan seperti terjadi konflik gitu loh, antara bawaan tim dia dengan birokrasi. Sebenarnya kemampuan ASN juga ya ada yang memang diberi kemampuan lebih ya. Kalau dilatih itu ASN luar biasa gitu. Bisa, apalagi rekrutmen sekarang ASN ini luar biasa. Zaman Pak Jokowi ini rekrutmennya luar biasa. Jadi yang punya kualitasnya yang bagus ya. Jadi tidak seperti zaman kita dulu ya, zaman kolonial apa. Sekarang zaman milenial. Dan kalau mengkolaborasikan itu nggak jadi masalah sebenarnya. Ya, asal jangan merusak sistem. Jangan merusak sistem. Ya, jadi kan ketika ada kepala daerah yang membangun tim ahli dari luar percaya, nah ini harus terintegrasi masuk dalam satu sistem pemerintahan, nah, dalam sistem pemerintah daerah. Jadi tidak akhirnya kan tidak ada benturan kepentingan, tidak ada kubu-kubuan. Ini yang harus bersinergi. Dan yang jelas saya beberapa kali pimpinan ya, beberapa kali bupati ya, berarti 1, 2, 3, ya 4 bupati lah. Saya mengalami 4 bupati dan saya selalu komunikasi dan berhubungan baik dengan pimpinan, baik dengan sekdanya waktu dengan wakil bupati, dengan bupati saya berhubungan baik karena kan kita memberikan informasi yang jelas dan ya bukan asal bapak senang atau asal ibu senang. Ya kalau memang ini salah ya saya jelaskan seperti itu gitu kan. Artinya sebetulnya nggak ada masalah kepala daerah menang jadi wali kota atau bupati, dia bawa orangnya, yang penting bisa beradaptasi dan menghargai ASN yang sudah ada gitu ya. Jadi masuk dalam satu sistem. Masuk dalam satu sistem. Jadi kan nanti kan kolaborasinya jelas. Kolaborasinya jelas. Gitu kan. Jadi jangan kubu-kubuan, oh ini nih, oh mah diancam-ancam ASN. ASN diancam, wah matilah ASN-nya jadi nanti mah jadi konflik nggak selesai. Jadi kan kegiatan nggak jelas tadi. Kan yang menjalankan itu ASN. Ya, OPD-OPD yang ada di kabupaten kota seperti itu. Malah ujung-ujungnya masyarakat yang dirugikan. Nah, itu seperti itu. Oke Kang, Akang sebagai orang Karawang sudah lama mengabdi di masyarakat. Mimpi Akang apa sih sebetulnya? Ingin melihat Karawang ini seperti apa? Harapan Akang atau cita-cita Akang Karawang ini harus seperti apa? Permasalahan kita kan masih banyak pengangguran, kemiskinan, kemudian juga ya sekarang masalah stunting, apa dan sebagainya. Permasalahan-permasalahan itu kan permasalahan yang harus dijawab. Nah, Karawang itu kan punya potensi. Kita punya garis pantai, potensi laut itu 97 km, punya sawah 90.000 hektar, punya daerah pegunungan, punya kawasan industri, punya perdagangan jasa, gitu kan. Punya budaya seni yang Karawang luar biasa. Kenapa nggak dikembangkan semua? Saya juga bertanya ke saya sendiri ya. Cuma kan saya kan punya otoritas masing-masing ya. Ada pimpinan yang harus membuat kebijakan. Kenapa nggak dikembangkan itu? Jadi potensi kembangkan. Nah, bagaimana memaksimalkan potensi yang ada untuk tadi penyelesaian masalah tadi. Jadi sehingga tidak terjadi konflik konflik pengangguran, membuat LSM, ribut, manfaatkan. Jadi aspek 5 ekonominya diatur, potensi bagi pengembangan. Nanti kan dengan sendirinya masyarakat akan, itu harus dibuat dalam satu kegiatan di pemerintah daerah. RPJMD-nya jelas. Ya. Jadi membangun RPJMD jangka menengah Kabupaten Karawangnya jelas. Kemudian juga setiap tahunnya tahapan-tahapannya jelas. Ini kan kadang-kadang ya saya juga introspeksi diri sendiri ya, saya kira kenapa nggak bisa seperti itu ya. Ya minimal saya hafal gitu, mendiagnosa permasalahan. Kita ingin lebih baik lagi, manfaat potensi supaya lebih bermanfaat lagi. Kang, selama 33 tahun dari staf kelurahan terus berproses sampai jadi sekda. Apa pengalaman atau apa cerita atau apa kisah yang paling mengharukan Kang bersama masyarakat? Yang mengharukan apa ya? Jadi saya pernah jadi lurah. Pernah jadi camat. Ya. Apa mungkin ada peristiwa ada warga meninggal? Bukan warga meninggal ya, bukan warga. Setiap pilkada suka dicurigai orang. Oh. Pilkada itu suka ditakutin sama orang gitu kan. Oh gitu. Dulu saya jadi camat aja, saya ikut polling. Ini kan apa adanya ya kita bicara. Orang kan jadi camat aja udah wah di polling, wah ini camat nyalonkan, pada takut. Jadi kasat Pol PP sama. Padahal nggak jadi nyalonkan. Waktu jadi kadis PU gitu kan.
rame lagi gitu kan. Bahkan dicari-cari kesalahan, dilaporkan kemana-mana gitu kan. Ini membahayakan. Ya. Itu LSM juga yang ngerjain? Ya mungkin yang merasa terganggu, yang punya kepentingan lah. Gitu kan. Jadi kan kalau saya tidak, kalau dengan teman-teman LSM sih sebenarnya macam-macam LSM kan. Karena hidup kan ada yang pro, ada yang kontra, macam-macam. Jadi seperti itulah. Jadi yang kok seperti itu ya, gitu kan. Jadi kan saya juga berpikir setiap ada pilkada seperti itu. Padahal belum jelas nyalonkan atau tidaknya gitu kan. Dulu juga nggak nyalonkan seperti itu kan. Ya, terima kasih sekali Kang Acep Jamhuri. Begitulah Kahmitivers, kita ngobrol dengan seorang yang sabar ya, merintis karir dari bawah, staf kelurahan. Sekarang Kang Acep sudah menjadi sekda di Kabupaten Karawang. Kita doakan beliau panjang umur, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan keluarganya juga, semuanya, kedua orang tuanya. Jangan lupa follow dan subscribe YouTube Kahmi TV. Jangan lupa bahagia, Yakuza. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.